علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وفي علومه في الدارين آمين. صلى الله عليك يا منبع العلوم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري ورزقني فهم القوي. هذا من فضل ربي. Masih membicarakan tentang istiqomah. Manfaat istiqomah ialah memperbaiki hati dan menerangi serta menghapus dosa dan kesalahan lahir dan batin. Nah, itu istiqomah, artinya terus-menerus mengamalkan amalan baik amalan zahir maupun amalan batin. Amalan musyahadah, tafakkur misalkan. Nah, merutinkan amalan itu tadi yang disebut dengan istiqomah itu memberi manfaat kepada memperbaiki hati kita. Setidaknya dengan istiqamah kita musyahadah dan tafakkur tentang Allah, tentu hati kita selalu terbina, terbangun untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya hati baik. Justru banyak melupakan masalah-masalah duniawi. Nah, itu supaya masalah duniawi ini jangan masuk ke dalam hati. Nah, justru hati yang sehat, hati yang baik itu adalah hati yang isinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meneranginya. Nah, lalu hati itu terang rasanya. Terang atau lapang. Kada sumpek, kada merasa sempit, terasa lapang, nyaman rasanya. Kada ada lagi terasa terbebani oleh masalah-masalah duniawi. Serta menghapus dosa. Nah, itu manfaatnya pula istiqomah tadi. Dengan secara tidak sengaja, walaupun istiqomah kita itu mempunyai amalan yang bukan istighfar. Misalkan tadi amalannya musyahadah, memandang apa yang ada ini adalah dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mazharnya Allah Subhanahu Wa Taala, mazhar perbuatan Allah, mazhar sifatnya Allah, mazhar zatnya Allah Taala. Itu istiqomah di dalam hati. Nah, itu manfaatnya menghapus dosa kita, sekaligus menghapus dosa dan kesalahan kita. Meskipun kita tidak beristighfar lagi, umpamanya itu aja nang digaluti orang, itu aja nang diurus hari-hari, maka akan menghapus dosa dan kesalahan lahir dan batin. Itu manfaat daripada istiqomah. Misalkan mengamalkan sholawat aja misalkan. Nah, itu juga tentu akan memperbaiki hati dan meneranginya serta menghapus dosa dan kesalahan lahir dan batin. Asal istiqomah jangan istilahnya wawayahan aja tuh. Jadi itu bonus daripada mengamalkan amalan yang mana amalan itu adalah sunnahnya Rasulullah atau diberi oleh guru-guru kita amalkan yang itu tadi itu, maka memberi manfaat kepada beberapa hal yang sudah disampaikan di sini. Ya kalau pahalanya dapat, sudah itu pahala membaca sholawat itu tadi. Tapi merutinkannya tadi memberi efek yang lain. Itu hati menjadi terang, hati menjadi baik, dosa terhapuskan,
lahir dan batin. Satu, firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Artinya mereka-mereka yang beriman, mereka Tuhan. Nah, inilah tujuh. Tunggu dulu nih maknanya ini. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim. Ya kalau ada salah ini lah. Coba. Atau nih cetakan yang hanyar, apa sih itu? Nah, bacalah. Artinya mereka-mereka yang beriman, mereka itu, coba bacakan di sana. Coba bacakan di sana. Hah? Nah, ya kan. Jadi mereka yang beriman, koma di situ kalau. Nah, lalu mereka berkata, itu kalimat qalu rabbuna. Nah, mereka berkata. Ya. Nah, kita kada tahu ini, kada tahu kesalahannya. Ada. Amun kita kitabian bujurannya tuh kami nang cetakan bahari. Artinya mereka yang beriman, mereka berkata, Tuhan kamu itu kamu atau kami, man? Hah? Nah, kami kalau. Nah, kami di sini, kamu di sini. Mereka Tuhan kami. Mereka berkata, Tuhan kami Allah. Nah, kemudian mengistiqomahkannya. Kemudian mengistiqomahkannya. Artinya, pengakuan bahwa Allah itu Tuhan kami, itu istiqomahnya. Kada lupa setiap hari Allah itu Tuhan kami, Allah itu Tuhan kami. Itu diistiqomahkan. Kada pang di mulutnya, Mbak. Cuma di hati selalu Tuhan itu hadir sebagai Tuhannya. Ya kan? Mereka berkata Tuhan kami Allah, kemudian mengistiqomahkannya. Artinya terus menerus pengakuan itu. Mengakui Tuhan Allah itu sebagai Tuhan. Nah, ini jangan sampai kita hati ke lain, sehingga mengakui benda atau sesuatu yang lain itu sebagai Tuhan. Inilah kemusyrikan kita. Maka perlu menanamkan istiqomah, mengakui Allah itu adalah Tuhanku, Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kami. Mafhumnya tubuh wujudillahi. Nah, jadi yang diistiqomahkan itu adalah tubuh wujudillah wa tahaqququhu bil yakin. Mereka menetapkan dengan adanya Allah Ta'ala. Itu yang diistiqomahkan di dalam hatinya, dalam pandangannya,
hanya Allah nang ada. Nah, manakala kita lupa dengan Allah, hanya Allah yang ada itu, kadada di hati kita, kemana-mana pikiran kita, nah pada saat itu, kemana agama kita itu, kebertuhanan kita kepada Allah itu kemana larinya? Karena kita kada istiqomah tadi. Kan kalau kada istiqomah itu wawayah ingat, wawayah kada. Nah, wawayah kada itu, nah kita saat itu bisa kada dikatakan bertuhan kepada Allah. Wawayah kada ingat itu, nah di hati kada ada lalu Allah Ta'ala yang wujud, Allah Ta'ala itu yang kuasa. Waktu itu kosong, datang malaikat Israel mencabut. Berarti mati kita dalam keadaan lalai kepada Allah. Nah, ini pentingnya istiqomah tadi dalam menghadirkan Allah di dalam hati. Tadi baik musyahadah wujud, musyahadatul af'al, musyahadatus sifat, musyahadatul zat, musyahadatul asma, atau menghadirkan, mempanakan diri di dalam nur Muhammad. Apabila kita mempanakan diri dalam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sama dengan menghubungkan diri kita dengan Allah yang bernama Nur, dan menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi kita yang bernama Muhammad. Nah, itu tadilah mereka menetapkan dengan adanya Allah. Nah, itu istiqomah. Dan membenarkannya dengan yakin. Membenarkannya dengan yakin itu artinya dasar itu juga Tuhan kok ada dan yang lain. Nah, itu yakin ngarannya. Pujurlah itu Tuhan ikam, pujur. Berapa persen ikam mengakui kebujurannya itu bahwa Allah sebagai Tuhan? 1000% lebih aku yakin Allah Ta'ala itu. Dasar bujur-bujur Tuhan, nah itu yakinnya. Artinya harga mati. Amang Pudin tuh, nah, umpamanya itu dihigapian tuh siapa Amang Pudin yang baju coklat tuh. Amang Idam dia Amang Pudin. Pujuran lah Amang Idam, pujur, yakinlah, yakin. Nah itu maksudnya kita di bujuran bahasanya tuh. Nah, jadi sudahnya mensabitkan itu menetapkan Allah aja dalam hati. Nah, kemudian diyakinnya kada malapas lagi juran. Dasar itu juga Tuhanku sudah. Allah Ta'ala itu bang sudah Tuhanku. Kada dan yang lain. Nah, itu disertai dengan yakin. Akan turun malaikat duduk bersama mereka. Nah, berdasarkan ayat tadi kan, tatanazzalu alaihi malaika. Akan turun malaikat duduk bersama mereka. Nah, cuma kita kadang melihat malaikat kena turun untuk bersama kita yang selalu mengistiqomahkan musyahadah kepada Allah, atau juga musyahadah kepada Nur Muhammad, atau musyahadah kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Ayat-ayat Allah Ta'ala itu kan ada dua ayat-ayat Allah Ta'ala berupa ciptaannya. Nah, itu yaitu diri kita ini kan ciptaan Allah, yang memikirkan langit dan bumi itu. Langit aja dipikirkan tuh. Nah, tafakur kita dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, artinya tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu melihat ciptaannya langit yang begitu luas, besar, tinggi, kayak itu tadi. Nah, itu bukan main, nang maulahnya ini hebat, luar biasa. Nah, kemudian tafakur kepada ayat-ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran, yaitu dengan mengetahui makna kandungannya, lalu dipikirkan.
Nah, itu namanya juga tafakur kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Nah, malaikat ketujuh berparak. Nah, lalu malaikat itu banyak duduk bersama kita. Lalu merasa tenteram, aman hati, tenang hati. Nah, apabila tenang hati itu, nah itu ada tuh malaikat. Berkah daripada kita istiqamah menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada mau jin nang berparak, kada mau setan nang berparak. Kan kalau majlis taklim itu, nah kan malaikat nang turun, datang mencari majlis-majlis yang menimbulkan bau kebaikan, aroma kebaikan. Turunnya ke situ, umpat duduk, cuma pian kada tahu. Cuma tanda-tandanya adem dan tenang majlis itu. Itu tanda malaikat hadir. Amunnya duduknya gelisah kita, malaikat tuh kada tuh. Mereka selalu meminta ampunan. Siapa memintakan ampunan? Itu malaikat tadi turun kepada mereka yang selalu ingat kepada Allah tadi, memintakan ampun malaikatnya. Maka malaikat ini orang yang kada berdosa, bila memintakan ampun atas dosa-dosa kita, pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Amun kita pang meminta, kadada juga memusyahadahkan siapa nang meminta itu dan kepada siapa meminta itu, kadada juga rasa seorang aja. Nah, kasihan kada nang ulun sampaikan bahwa ulun mendapat kitab hadiah daripada Abah Guru Saifuddin yang isinya Allah tidak menerima doa ibadah selain daripada doa dan ibadahnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa nang berdoa, kita nang merasa beribadah, jelas ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa kita. Nah, makanya kitab ini kan menyuruh kita untuk memusyahadahkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kada lagi merasa berdoa, kada merasa lagi beribadah. Hanya yang beribadah dan berdoa itu adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, lalu malaikat tadi turun bersama-sama kita untuk mendoakan, memintakan ampun dan memohonkan rahmat. Rahmat tadi memohonkan kasihani, ya Allah, mereka-mereka yang selalu mengingat sempian, yang memusyahadakan, memandang af'al pian, memandang asma pian, memandang sifat-sifat pian, memandang zat, ya, dan atau memusyahadahkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, ini memohonkan rahmat kasih sayang kepada Allah. Janganlah kamu takut, Allah takhafu, janganlah kamu takut wala tahzanu wabshiru. Itu koma di situlah. Janganlah kamu takut, satu tuh, duka cita, mestinya dan ini, mestinya dan. Janganlah kamu takut dan duka cita. Dan itu. Ampuni kembang sana, mana? Hah? Ada dan. Nah, ya kalau janganlah kamu takut dan duka cita. Berikan kabar gembira. Lalu ujar Allah Ta'ala kepada orang yang selalu ingat
menghadirkan Allah Ta'ala di dalam hatinya itu, biar Allah Ta'ala jangan kamu takut dan duka cita. Kepada siapapun jangan takut kecuali hanya kepada Allah. Dan jangan duka cita. Berikan kabar gembira kepada mereka. Nah, lalu Allah menyeru kepada malaikat yang hadir itu, beri kabar kepada mereka itu dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Ini beri kabar kepada mereka itu dengan surga yang dijanjikan. Ini ada tafsirnya lah, maksudnya siapa ini yang berkata ini, berikan kabar gembira kepada mereka. Yang disuruh ini, wala tahzanu wa absyiru bil jannah. Mestinya itu ada anunya tuh. Siapa yang disuruh memberi kabar gembira itu? Apa Rasulullah kayaknya? Tapi wa absyiru ini jamak. Berarti malaikat dua. Beri kabar gembira kepada mereka dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Sudah habis tuh maknanya situlah. Al-istiqamatu khairun min alfi karamatin. Nah, istiqamah itu lebih baik dari 1000 karamat atau kemuliaan. Nah, jadi menyiapkan misalkanlah kalau istiqamah itu sudah berisi lebih daripada 1000 karamat. Ya, kalau mengamalkan yang sedikit aja tapi terus menerus. Misalkan dia mengamalkan dalail aja. Dalail itu misalnya hari-hari hijib Senin akhir aja. Tapi hari-hari ada yang mengamalkan sampai tamat misalkan, tapi kada rutin. Nah, itu lebih baik mengamalkan dalail walaupun hijibnya Senin akhir tapi terus menerus. Itu lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 kemuliaan. Artinya lebih baik daripada orang yang memiliki karamah 1000 karamah. Berkaramat sudah biasa dengan istiqamah tadi. Jadi umpamanya ada aulia Allah Ta'ala itu, nah kada ada kelihatan karamatnya, yang aneh-aneh. Berjalan di atas banyu tanpa kapal, tanpa perahu, berjalan di udara tanpa pesawat. Misalkan kok kada nangka itu tuh. Kada ada bisi nang khawariqul adat namanya lahi daripada ada kebiasaan. Kada ada bisi, tapi bisi amalan nang rutin istiqomah, baik bacaannya, amalannya maupun waktunya, bahkan tempatnya. Maka inya itu lebih baik daripada orang nang berisi karamat. Misalkan berisi karamat berjalan di atas banyu, berjalan di atas udara, misalkan mendengar apa pohon-pohon itu berpander, ya, benda-benda itu batu dan segalanya bertasbih, mendengar. Nah, itu kalah dengan orang yang berisi amalan rutin istiqamah tadi. Cuma kan kita ini menganggap yang paling kelihatan yang aneh itu yang hebat. Ada juga amun nang kayak guru sekumpul tuh semuaan sudah meramus ini istiqomahnya iya, khawariqul adatnya iya, nang pian lihat tuh karamahnya berupa istiqomah. Ia mengadakan maulid haksi mulai tahun berapa itu 1967 kah?
Atau sudah menurut Guru Ahmad Pudi mulai sidin sekolah mengambil patokan Guru Ahmad Pudi itu aja dah. Sidin ke Matapura dari Kota Baru itu sekitar 1966. Nah, ulun kita lahir, sidin sudah sekolah ke Matapura itu. Nah, itu sudah bermaulid itu. Maulid Habsyi sudah. Nah, sampai wayah ini nah. Ayo dari hitungan kita 66 itu aja dulu tuh. Sampai wayah ini 58 tahun sudah itu. Amalan Maulid Habsyi itu kada pernah libur. Selalu jalan sampai sidin meninggal nih. Sudah kada ada lagi. Jalan terus itu istiqamah. Artinya karena karamahnya beliau itulah jalan terus amaliyah tersebut. Kemudian istiqamah ada 3. Nah, barangkali situ aja dulu ini. Nah, karena apa yang perlu diistiqamahkan menurut kitab inilah sebetulnya semua yang perlu tuh ya jangan juga diramu. Maksud jangan diramu karena tercecer nang mampu aja kita gawi itu. Aku hendak ini, kemudian hendak ini. Muti rambang penglihatan melihat lah makanan prasmanan banyak namanya. Rawon kah, soto kah, sop kah, kari kah, gulai kah, misalkan, lempeng kah, bingung, nah gitu. Ambil aja sudah semua aja, campurnya aro kada nyaman lagi rasanya. Nah, kayak tujuh amalan tadi pilih nang sampian nyaman tapi kena istiqamah. Kada perlu banyak jumlahnya, yang penting berapa pian mampu, nyaman menggawi, waktunya juga nyaman, nah itu boleh. Tulis saja di luar kada terima tamu mengidamai. Jam nang kayak itu tadi. Tulis di luar tidak terima tamu. Dasar kada tapi ada tamu juga hilang. Tanggal berapa ini? Tandailah tanggal 6 bulan Mei. Kemudian kitab Tangkihul Qaul. Yang ini lah sebuting itu